Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Mereka dibanding dengan umat-umat zaman akhir itu punya kelebihan-kelebihan yang diantaranya lebih pinter, lebih kuat, lebih tinggi dan besar, yang mana pikirannya pun juga lebih cerdas, tetapi mereka dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak taat kepada Allah dan malah maksiat atau melakukan dosa-dosa. Dan selanjutnya kami akan mengaturkan ayat-ayat yang membicarakan tentang umat-umat terdahulu, termasuk di dalamnya ada sebutan mustabsyirin, yang mana itu sebutan umat-umat terdahulu, tetapi secara khusus mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, pikiran yang benar-benar tajam. Namun karena dosa-dosanya dihukum atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya tentang mereka itu atau ayat-ayat beserta tafsirnya seperti berikut ini. Penjelasan kata mustabsyirin seperti berikut. 1. Arti kata mustabsyirin adalah berasal dari basoro yabsuru, artinya melihat. Kemudian mendapat tambahan huruf hamzah, sin dan ta sehingga menjadi istabsoro yastabsiru, yang artinya melihat dengan tajam atau berpandangan tajam. 2. Maksud dari kata mustabsyirin adalah dalam surat Al-Ankabut 38-39 adalah kaum Tsamud, kaum Ad, Qarun, Fir'aun, dan Haman. Mereka adalah orang yang memiliki pandangan tajam untuk lebih maju dalam hidup. Mereka memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, dan tentara. Namun mereka termasuk orang yang menolak kebenaran dari Allah dan menentang kekuasaan Allah, menentang para rasul, maka dihancurkan oleh Allah. Surat Al-Ankabut 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ada wa samuda wa qad tabayyana lakum masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsyirin. Dan juga kaum Ad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka, dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Penjelasan ayat kami lakukan terhadap kaum Ad dan Tsamud. Anda telah mengetahui kisah mereka dan sudah jelas bagi kalian melalui suatu yang dapat kalian saksikan dengan mata kepala kalian sendiri, yaitu bagian dari tempat-tempat tinggal dan peninggalan-peninggalan mereka yang telah mereka tinggalkan untuk selama-lamanya. Mereka telah didatangi oleh para rasul dengan bukti-buktinya yang sangat berguna bagi hati nurani, namun mereka mendustakan dan membantah para rasul itu. Dan setan memperindah perbuatan mereka itu dalam pandangan mereka, hingga mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih utama dan lebih baik daripada
apa yang dibawa oleh para rasul. Surat Al-Ankabut 39. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dan dari kehancuran itu. Penjelasan ayat. Dan kami telah membinasakan Qarun tatkala ia telah berbuat aniaya terhadap kaum Musa dengan ditenggelamkannya ke dalam tanah, dan kami membinasakan Fir'aun bersama menterinya Haman dengan ditenggelamkan ke dalam lautan. Maka telah datang kepada mereka dengan membawa mukjizat nyata yang menunjukkan kebenarannya, akan tapi mereka berlaku sombong di negeri Mesir dan menolak untuk beriman kepada Musa. Maka tidaklah mungkin bagi mereka untuk selamat dari siksa kami dengan melarikan diri dari kami. Ikhwani fiddin rahimahullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang surat Al-Ankabut ayat 38 hingga 39 yang membicarakan tentang kaum mustabsyirin. Kemudian kami lanjutkan dengan surat Al-Ankabut ayat 40 yang mana juga masih membicarakan al-mustabsyirin atau mustabsyirin beserta hukuman-hukuman dari Allah karena dosa-dosa mereka. Mereka ada yang dihujani dengan batu kerikil, ada yang ditimpa suara yang keras seperti guntur, ada yang dibenamkan dalam tanah, dan ada yang ditenggelamkan dalam laut. Kemudian kami akan mengaturkan penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Ankabut 40. Fakulan akhadna bidambi wa minhum man arsalna yang alaihi hasiba wa minhum man akhadat husayhah wa minhum man khasafna bihil ardo wa minhum man ahraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Penjelasan Al-Ankabut ayat 40. Kemudian kami menyiksa masing-masing dari mereka itu dengan siksaan kami disebabkan dosa-dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami jatuhkan bebatuan kepada mereka dari tanah yang panas terbakar. Mereka adalah kaum Lot. Dan ada yang disambar oleh suara dahsyat. Mereka adalah kaum Soleh dan kaum Syuaib. Dan ada yang dibenamkan ke dalam bumi seperti Qarun. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Mereka adalah kaum Nuh, Fir'aun, dan kaumnya. Dan Allah tidaklah membinasakan mereka karena dosa-dosa orang lain, sehingga Dia menzalimi mereka dengan membinasakan mereka tanpa pantas menerima hukuman itu. Akan tetapi mereka itu telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri dengan hidup bergelimang dalam kenikmatan dari Tuhan mereka, namun adalah malah beribadah kepada selainnya. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi tentang surat
Al-Ankabut ayat 40 yang membicarakan tentang hukuman Allah terhadap kaum mustabsyirin. Ada yang dibenamkan dalam bumi, ada yang dihujani batu, ada yang ditimpa suara yang sangat keras seperti guntur, ada yang ditenggelamkan dalam lautan. Itu dikarenakan mereka maksiat atau durhaka dan dosa-dosanya amat sangat banyak. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan tentang kezaliman dan macam-macamnya, yaitu pertama zalim kepada Allah, yang kedua zalim kepada diri sendiri, dan yang ketiga zalim kepada sesama. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Perbuatan zalim ada 3. 1. Zalimnya hamba kepada Allah, yaitu musyrik. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman 13. 2. Zalimnya hamba kepada dirinya, yaitu melakukan kemaksiatan. Wa madzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Baqarah 57. 3. Zalimnya hamba kepada sesama manusia. Mangkanat lahu matlamatun li akhatin min irdihi aw syai'in falyatahalalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri matlamatihi wa ilam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi faqumila alaihi. Barang siapa yang pernah berbuat kepada seorang baik itu mengganggu kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaklah segera minta maaf sebelum datangnya hari kiamat. Jika orang yang berbuat kezaliman itu mempunyai kebaikan atau amal baik, maka pahalanya akan diambil sebesar kezaliman yang ia perbuat untuk diberikan kepada yang dizalimi. Jika sudah tidak memiliki kebaikan, maka dosa orang yang dizalimi diambil sebesar kezaliman yang menimpanya untuk diberikan kepada orang yang menzalimi. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang istilah mustabsyirin, yaitu kaum terdahulu yang memang mereka memiliki pikiran yang tajam serta kelebihan-kelebihan yang lain, namun karena dosa-dosanya mereka dihancurkan oleh Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita mereka itu, dan kemudian kita laksanakan yang baik-baik itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.